Pengertiannya upcycling kan sebenarnya dari barang yang dari limbah atau barang yang tidak terpakai, kita proses, dia punya hidup yang baru yang bisa dipakai lagi sama orang. Ide utamanya tidak menggunakan barang atau bahan baku baru membuat suatu barang itu sih. Spanduk gitu ya, dari bahan spanduknya itu kan setelah dia tayang gitu ya, segede-gede kadang 5 kali 10 meter, 6 kali 12 meter. Setelah tayang kan kita nggak pernah tahu tuh. Setelah habis gitu, pasang 3 bulan, limbahnya kemana? Karena perjalanan terbaik juga bukan cuma lo exploring dunia lah ya menurut gue, tapi mengexploring diri lo itu juga sama pentingnya dan sama menariknya sih buat gue. Which is orang yang sangat menginspirasi gue untuk apa yang gue believe sekarang itu anak gue, bro. Guys, welcome. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Kata orang, hidup itu adalah perjalanan. Dan perjalanan yang terbaik adalah perjalanan bersama orang-orang yang saling memahami dan bisa saling berkontribusi. Dan gue pribadi merasa sangat beruntung karena gue punya seorang sahabat yang tidak saja menemani bersama-sama melihat tempat-tempat terbaik di dunia, tapi juga bersama-sama membangun bisnis. So guys, please welcome Adrianto Wibowo. Gila, penontonnya banyak banget. Ada 12,000 penonton nih. Thank you bro. Thank you. Thanks for having me. Thank you for coming. How's life, bro? Life's good, bro. Life's good. Yeah, that's life lah ya. That's a life. By the way, lu tuh kan kita hampir 15 tahun kan, men ya? 15 tahun saling menjadi sahabat. Kemudian 10 tahun terakhir kita membangun bisnis bersama gitu. Yes. Dan gue tahu lu punya banyak banget hobi, bukan hobi lah ya, kesenangan yang lo lakukan seperti main bola. Kemudian masih main bola nggak sih lo? Main bola itu sudah tidak menjadi hobi gue, tapi jadi agama. Sekarang lo? Jadi nonton. Oh, jadi nonton. Karena udah nggak bisa, karena umur udah nggak bisa lagi tuh gue main bola, jadi gue nonton bola aja sekarang. Umur itu memang tidak bisa membohongi. Gitu ya? Yang bisa dibohongi KTP. By the way, gue sama Adri tuh selalu ngelempar jokes, bro. Throw me a jokes, bro. Aduh, come on, throw me jokes. Gue duluan ya. Iya, boleh. Gue duluan ya. Boleh. Gimana caranya how to mix every day at your home is a happy day? Gimana caranya setiap hari itu happy day? Nyerah gue, bro. Come on, man. Apa? Biasanya kalau gue How? Come on. Just 2 words. Get a clownfish. Itu jadannya kalau orang sekarang bilang father tuh. Iya, father. Bawa banget. Sebenarnya kalau bisa dibilang berubah secara hobi gitu enggak sih, tapi ada hal-hal yang semakin kita dewasa itu kan kita semakin kayak kita rediscover perjalanan kita kan. Kita nemuin hal-hal kayak wah ini nih kayaknya menarik nih dan belum pernah dieksplor sama orang. Ini menarik. Belum pernah dieksplor. Jadi gue sih 5 tahunan lah ya, atau 3 tahun paling intensnya 3 tahun terakhir itu gue lagi obses banget sama sampah, bro. Oke. Sama sampah. Jadi jauh banget ya dari sepak bola ke sampah gitu. Sama es sih. Ya betul. Jangan sampai jadi sepak sampah aja gitu. Tapi sampah harus disepak emang. Iya betul. Terus. Tapi pada tempatnya, Pak. Pada tempatnya betul. Terus sampah sih, karena kalau kita ngelihat memang ya nggak cuma di negara kita lah ya, di hampir seluruh dunia sampah itu jadi problem gitu. Jadi gue mulai interest ke situ. Gimana caranya ngubah sampah itu jadi sesuatu yang menarik. Atau misalnya gue bikin sampah ini paling nggak gue mendidik diri gue lah ya untuk lebih aware dari apa yang gue buang gitu, apa yang gue hasilkan. Karena contoh nih men ya. Gue masak Indomie deh misalnya, ada sponsor ya, jadi masak mie instan gitu ya. Gue masak sekarang kan ada kemasannya tuh ya, kemasannya tuh dari plastik gitu. Selesai tuh gue makan mie tuh paling lama 3 menit gue. Tapi si bungkusnya once lu taruh dan lu buang, sampailah misalnya dia ke tempat pembuangan akhir, itu akan bertahan itu sampai 1000 tahun, bro. Wow, sampai 1000 tahun. Ya, nah itu, coba dinyanyiin.
I prepare myself bro. Coba dong, sepatah dua patah boleh. Iya. Jadi 1000 tahun. 1000 tahun. Wow. Mie-nya habis 3 menit, sampahnya 1000 tahun. Okay. Nah dari hal-hal itu kayaknya gue mesti lebih aware sama apa yang gue hasilin. Jadi kayak ada value-value yang seiring gue bertambah usia gitu ya. Seiring gue bertambah usia itu kayaknya gue mulai aware sama dari apa yang gue buang gitu lah. Apa yang ada di sekitar lingkungan gue, sama lingkungan lah ya, sama family, sama lingkungan gitu-gitu sih. Oke. Kalau gue ngelihat lu itu mengingatkan orang akan sesuatu yang dilupakan ya. Karena kalau orang buang sampah melupakan. Betul. We never think about it. Tapi lu kemudian berusaha mengingatkan orang bahwa sesuatu yang lu lupakan itu suatu saat kalau lu terus lupakan maka akan memberikan dampak negatif buat lu di masa depan. Betul. It has something to do with your past, bro? Sebenarnya it has something to do with my past. Pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Inspirasinya kenapa gue bisa segitu aware-nya soal limbah atau sampah gitu ya. Kadang inspirasi itu datang ke orang-orang terdekat kita, which is orang yang sangat menginspirasi gue untuk apa yang gue beli sekarang itu anak gue bro. Jadi momennya kalau boleh cerita sedikit ada lah ya 2,5 jam gitu ya. Oh ya sorry. Time is yours bro. Time is yours. Jadi kalau boleh cerita sedikit yang gue alamin itu jadi satu momen itu anak gue sekarang kelas 4 SD itu pas dia kejadiannya kelas 1 di sekolahnya tiba-tiba dia pulang sekolah gitu ya, papa aku dapat homework nih. Oh apa homeworknya? Homework aku mesti bikin mainan dari barang-barang bekas atau sampah yang ada di rumah. Hah? Emang kamu PR-nya gitu ya? Padahal zaman dulu papa PR-nya paling ngapalin kali-kalian di rumah gitu ya, SD kelas 1 atau misalnya suruh baca deh ini Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Iya papa mesti bikin dari barang bekas. Oke yaudah, ini papa bantu deh. Nah waktu itu langsung kita bikin waktu itu dari kardus bekas gitu ya. Kita bikin sesuatu, which is waktu itu kalau nggak salah seingat gue itu bikinnya kayak tempat-tempat buat charger gitu bro. Tempat-tempat charger kita bikin dari kardus bekas gitu. Nah dari situ sebenarnya itu gue jadi merenung tuh dari situ. Ini anak gue masih kelas 1 SD udah dikasih tugas yang lu tuh harus menumbuhkan rasa di mana sesuatu yang lu hasilkan atau lu tidak butuhkan lagi itu sebenarnya masih bisa berguna. Dan mengingatkan gue lagi akan kalau ada sesuatu yang kita buang itu mungkin buat kita itu nggak akan bermasalah buat kita sekarang, tapi bermasalahnya di masanya mereka gitu loh. Jadi as simple as menjadikan gue nggak mau sih kalau kita boleh ngewarisin gitu ya. Warisin tuh orang biasanya kalau ngomong warisan gitu warisin yang bagus-bagus aja deh gitu. Gitu ya, yang bagus-bagus, yang seru-seru, yang bikin happy. Clownfish termasuk ya? Clownfish termasuk bisa diwarisin. Karena dia ikan badut ya pak. Makes everyone smile. Terus? Nah, karena masa gue gitu ya mau ngewarisin sampah yang gue hasilin ke anak-anak gue. Mungkin sekarang belum jadi problem, tapi di masanya anak gue, anaknya dia, anak-anaknya lagi, cucu-cucunya gitu misalnya, itu bisa jadi problem yang besar pak. Bayangin berapa banyak sampah yang kita hasilin sehari-hari bertonton. Sekarang pun even di Bantar Gebang itu udah sampai gedung lantai 17. Mungkin bedanya lah Bantar Gebang gak ada liftnya aja gitu. Kalau mesti nanjak aja gitu. Tapi bayangin sampai segitunya dan karena pemikiran itu kayaknya gue mesti merubah diri gue deh. Gue harus lebih aware sama lingkungan. Gue harus lebih aware sama yang gue get rid apapun itu gitu, atau apa yang gue pilih untuk gue beli dan akhirnya nanti gue gunakan, itu gue harus lebih aware soal itu gitu. Menarik nih bro, karena di komplek gue kebetulan baru berapa hari ini tempat sampahnya itu ada longsor, jadi proses pengambilan sampah itu terhenti. Mungkin harusnya seminggu 2 kali, kemarin selama full 1 minggu itu nggak ada pengambilan sampah. Dan itu langsung memberikan dampak. Maksudnya jadi lingkungan jadi nggak baik, jadi banyak lalat dan segala macamnya gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin dalam jangka periode yang bukan setahun 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi semua itu kan sebenarnya harus bermula dari merubah diri sendiri untuk punya kesadaran tadi.
Apa yang lo lakukan? Gimana journey lo kemudian lo punya kesadaran itu? Satu based on tadi anak gue gitu ya. Terus kedua, gue baca satu buku nih bro, baca biografinya Mahatma Gandhi. Jadi gue baca, jadi waktu itu case-nya dia baru pindah dari dia merantau dari India ke Inggris gitu ya. Dia kesulitan uang. Nah, hal pertama yang dia ubah itu sebenarnya dirinya sendiri. Jadi untuk gimana cara gue harus berubah nih? Gimana cara? Dan satu quotes dia yang menurut gue paling powerful di situ adalah, lu jangan mimpi untuk merubah dunia kalau lu nggak bisa merubah diri lu sendiri. Jadi mulailah untuk merubah dari diri lu sendiri gitu. Nah, hal terkecil yang gue rasa gue berubah. Jadi gue nggak mau preaching sebenarnya. Mudah-mudahan ini bukan jadi kampanye gue untuk menjadi gue 10 tahun ke depan gue jadi menteri gitu, enggak ya gitu. Tapi ini tapi kalau ada partai yang menyalonkan lu jadi menteri gimana? Menteri lingkungan hidup. Masih ada menteri lingkungan hidup? Iya, saya masih open sih sebenarnya. Open for hire ya. Open for hire. Tapi terus lebih ke gue coba merubah diri gue sendiri. Jadi yang gue lakukan adalah sebisa mungkin gue meminimalisir limbah yang gue lakukan, yang gue ya. Jadi kayak ya as simple as apa yang bisa gue lakukan deh, hal-hal kecil gitu. Oke. Jadi sekecil apapun itu, selama lo bisa memulai dari diri lo sendiri, itu akan harusnya bisa berdampak positif buat ke depan gitu. Betul. Oke. Kalau lo kerja sebelumnya apa bro? Gue itu ngomongin kerjaan, ini bukan interview ini ya, buat gue diambil dari kru, jadi kru gitu ya bukan ya. Oke, gue itu kerja pertama kali, believe it or not, gue kerja di TV bro, tapi bukan TV kayak TV terestrial yang emang udah terkenal gitu ya. Jadi gue pertama kali kerja itu di TV, namanya Mivo TV, itu TV online. Jadi waktu itu kantornya di Mangga 2 tuh. TV online. Terus gue setelah dari TV online itu gue ke agency. Gue ke agency, media agency, creative agency. Waktu itu one of the biggest media agency waktu itu gitu ya, as a media placement. Setelah dari media agency gue ke oil and gas, agak ini ya jomplang gitu ya, tapi handle brand waktu itu. Jadi gue sempet di oil and gas yang logonya kerang gitu. Gue sempet di situ nggak lama, dan baru dari situ gue starting bisnis lah ya gitu. Oke. Gue tahu lu, mungkin kita agak mundur dikit bro. Gue tahu lu suka jalan-jalan, dan gue juga suka jalan-jalan. Iya. Apa yang lu pelajari? Apa yang bikin lu punya kebutuhan untuk terus melakukan perjalanan? Wow, menarik. Kalau kata Ebit Gyade, hidup adalah perjalanan. Itu gue opening tadi bilang gitu tuh. Oh iya, bilang gitu ya. Mencontek Ebit Gyade. Iya, gua harap sebenarnya di opening tadi ada soundtracknya langsung Ebit Gyade gitu. Perjalanan petikan ini. Gitarnya. Iya benar gitu. Terus. Jadi gue believe kalau hidup itu adalah perjalanan, karena pun setiap hari yang kita lakukan, kayak lu dari pagi ke sore, dari rumah ke tempat kerja, itu pun adalah perjalanan gitu ya. Kalau di hidup kita ya perjalanan. Gue mengibaratkannya, analoginya kayak kita seorang musafir gitu ya. Hidup itu kita sekarang lagi ada di satu taman. Nah, taman itu membawa kita berkeliling aja gitu untuk melihat semua keindahan, semua yang menarik yang ada di dunia ini lah yang patut kita lihat sebenarnya gitu. Gue pernah baca satu cerita bahwa waktu itu salah satu yang akan diangkat menjadi, waktu itu Google awal-awal berdiri, mereka lagi mencari CEO, dan para foundernya kemudian satu orang mereka pikir cocok nih. Untuk menentukan apakah mereka benar-benar cocok, akhirnya mereka ajaklah camping, jalan-jalan. Karena katanya untuk mengetahui karakter orang itu yang paling baik adalah ajak dia jalan-jalan. I see. Kalau cocok di jalan-jalan, harusnya ketika berjalannya waktu akan jauh lebih gampang untuk menemukan titik temu. Menurut lo gimana? Gue sangat setuju poin itu, karena pada saat kita jalan-jalan dengan orang gitu ya, itu kita itu kita menjadi diri kita sendiri seutuh-utuhnya tuh. Kita orangnya gimana, moody kah kita, suka grumpy nggak gitu, atau suka ngupil sembarangan misalnya gitu, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita semakin saling mengenal. Atau misalnya jadi bete nih, gue jalan sama dia kayak nggak tepat waktu nih orangnya, atau misalnya tidur dulu, giliran bayar gue gitu.
Gitu sih. Ada satu quotes juga yang menarik buat gue sebenarnya. Jalan-jalan itu, ini gue bahasa Indonesia ya, gue Inggrisnya nggak begitu hafal karena gue kebetulan masih les bahasa Inggris juga. Oh, masih les. Level berapa, Pak? Sekarang intermediate, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Maksudnya di umur sekarang gitu. Di umur sekarang gitu ya, udah bapak-bapak masih les aja. Karena jangan berhenti belajar gitu. Tapi betul. Pada saat lo jalan-jalan, it's not because of the destination, it's who you travel with. Jadi menurut gue yang paling penting itu dengan siapa lo jalan-jalan ya, bukan tujuannya. Karena tujuan bisa kemanapun. Gitu. Wow, the best traveling so far? Wah, the best traveling so far. Wow, ini pertanyaan yang sangat menarik. Menurut gue perjalanan yang ini soul searching journey gue. Jadi kebetulan kita ya waktu itu ya jalan berdua itu ke Sulawesi, Pak. Itu yang paling menurut gue paling epic. Kenapa? Karena di Sulawesi itu perjalanan itu terjadi karena I just lost my mother and brother gitu ya. Dan akhirnya kita due to COVID gitu. Jadi gue merasa di perjalanan Sulawesi itu membuka banyak hasanah diri gue yang belum pernah ke-explore. Contohnya kita bisa nyobain banyak hal gitu ya. Banyak hal. Kita nyobain diving, kita nyobain para layang gitu ya, hal-hal yang gak pernah di hidup gue sebelumnya tuh gue kepikiran gitu sebenarnya nyobain hal-hal itu, dan perjalanan itu membukakan banyak hal buat diri gue yang baru sebenarnya. Ngomongin tentang soul searching nih bro, yes, it has something to do dengan eksplorasi lu tentang sampah. Betul, sangat berhubungan sebenarnya, sangat berhubungan karena sebenarnya gue mikirin soal sampah itu udah lama gitu ya, udah kayak gue bilang tadi dari 3 tahun belakangan. Tapi gue tuh nggak tahu harus mulai dari mana, dan menurut gue apa yang gue lakukan sekarang itu bagian dari gue mengenal diri gue lah ya, dan value apa sih yang sebenarnya nempel di gue gitu ya. Karena perjalanan terbaik juga bukan cuma lo exploring dunia lah ya menurut gue, tapi mengexploring diri lo dalam rangka soul searching tadi itu juga sama pentingnya dan sama menariknya sih buat gue. Tapi secara bisnis bro, bisnis upcycling tuh gimana sekarang? Bisnis maksudnya, upcycling. Dari segi awareness, gue pribadi mungkin the highest maximum yang gue paham tentang sampah adalah buanglah sampah pada tempatnya. That's it. That's the highest one gitu. Iya, sama satu lagi jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan pasar. So poinnya sebenarnya untuk orang punya awareness itu akan sulit untuk sekarang. Tapi kemudian lu jadi istilah orang tuh torch bearer, orang yang membawa api di depan, kemudian menerangi orang-orang di belakangnya untuk hey, you have to very aware kalau sampah itu is a very big thing untuk lu solve sekarang. Nah, tapi kan harus ada juga perspektif bisnisnya di situ. How do you see that? Ya, ini menarik sih sebenarnya. Kalau ditanya apakah gua pembawa obor, sebenarnya enggak bro. Jadi gua itu hanya mengamplify apa yang gue merasa gue harus merubah diri gue, dan gue paling nggak setelah lo rubah diri lo, apalagi nih lingkaran selanjutnya yang lo bisa rubah, which is yang bisa gue rubah adalah the company yang gue bernaung ibaratnya gitu ya. Nah dari company yang gue bernaung apa nih yang gue bisa contribute untuk simpelnya gini, sampahnya apa sih yang bisa gue bentuk jadi sesuatu yang baru, jadi yang lebih bernilai. Lebih bernilai gitu ya, yang orang namakan upcycling itu sendiri. Karena pengertiannya upcycling kan sebenarnya dari barang yang dari limbah atau barang yang tidak terpakai, kita proses sehingga dia menjadi sesuatu yang baru, dia punya hidup yang baru yang bisa dipakai lagi sama orang. Entah itu menjadi barang yang mereka pakai sehari-hari, entah itu menjadi barang pelengkap yang bisa jadi barang pelengkap dekorasi suatu ruangan, apapun itu. Tapi ide utamanya tidak menggunakan barang atau bahan baku baru membuat suatu barang itu sih sebenarnya. Oke. So, Adri kemudian dengan visi tadi dia membentuk sebuah perusahaan namanya Flow yang kemudian menciptakan nilai tambah dari barang-barang yang tidak terpakai lagi. Salah satunya adalah vinil ya Pak ya? Betul. Boleh ceritain bro? Vinil, bahasanya vinil mungkin buat orang awam agak, vinil tuh apa sih? Piringan hitam gitu. Gue bukan DJ, bukan DJ gitu ya, tapi gue lebih, vinil yang dimaksud itu teman-teman mungkin aware-nya lebih ke spanduk lah ya. Spanduk. Siapa sih zaman sekarang yang nggak tahu spanduk, bro? Kayak lu keluar rumah, baru 10 meter keluar rumah gitu,
ngelihat warung spanduk. Wah, apalagi bentar lagi pilkada nih. Bentar lagi pilkada. Full of spanduk. Kemarin pemilu aja udah kayak apaan tuh. Dikit-dikit muka orang dengan spanduk, dikit-dikit muka orang dengan spanduk gitu. Orang tuh kadang nggak aware. Itu aja, itu udah menimbulkan akan banyak problem. Kenapa sih jadi problem? Spanduk itu bahan dasarnya dari plastik, Pak. Ya plastik kita tahu susah terurai, dan kalau kita neglect itu ya akan menjadi masalah juga gitu. Berapa ton tuh hasil dari pemilu itu yang ujung-ujungnya nggak terpakai dan ujung-ujungnya ke tempat pembuangan air lagi gitu. Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ngomongin tentang sampah nih. Gue kalau ngelihat sampah itu selalu berpikir bahwa itu sesuatu yang harus dihilangkan. Tapi kan ternyata bukan berarti ketika dia tidak ada di depan mata kita lagi benar-benar hilang. Ya, betul. Sebenarnya dia kemudian berkumpul di satu area yang sebenarnya mungkin tidak akan pernah bisa hilang selamanya. Kayak lu bilang tadi, plastik mie instan itu bisa bertahan 1000 tahun. Iya. Kalau kita ngomongin generasi selanjutnya, Pak, gimana caranya kemudian kita memberikan pemahaman tersebut ke anak-anak, terutama kayak anak lu? Which is kalau anak lu mungkin punya privilege untuk punya pemahaman tersebut. Tapi kalau dalam skala yang lebih besar, bagaimana kita memberikan pemahaman ke anak-anak sehingga mereka punya awareness tersebut? Iya. Ini this is a true story dan ada datanya terakhir kalau nggak salah gue kutip dari Kompas. Jadi Gen Z sampai Gen Alpha dan ke bawahnya gitu ya, itu diprediksi akan lebih aware masalah lingkungan. Oke. Gen Z ke bawah ya. Jadi kalau ngomongin soal edukasi, seberapa jauh sih edukasi yang gue bisa lakukan atau misalnya gue bisa menginfluence mereka generasi di bawah gue? Easy partnya bro, mereka nggak perlu diinfluence. Oke. Just by default itu mereka sudah merasa permasalahan lingkungan itu sudah menjadi hal atau value yang sudah mereka pegang. Dari mana sih? Luckily dari education yang mereka anyam lagi mereka anyam gitu ya. Karena dari terus Pak, kalau anyam soalnya saya ngelihat kanan nih ada anyaman. Gitu. Gue selalu bilang kenyam atau anyam? Kenyam. Mungkin lu kenyang lebih tepatnya. Lebih ke sana. Jadi generasi di bawah kita itu lebih aware sama masalah lingkungan karena dari pendidikan mereka. Jadi contoh kayak misalnya tadi nggak usah jauh-jauh dari anak gue gitu ya. Anak gue itu sudah terpapar dari diajarkan sama sekolahnya bahwa hey, lu mesti aware nih sama lingkungan gitu. Kalau enggak ini akan menjadi problem yang ya sulit untuk lu pecahkan di masa depan gitu. Oke. Jadi balik lagi ke Flow. Apa yang lo lakukan di Flow, bro? Produk apa yang kemudian lo ciptakan? Yang kita lakukan di Flow adalah satu, sebenarnya kita mencoba tadi dari limbah yang ada di sekitar gua, which is basically dari parent company-nya, namanya Cube. Itu perusahaan media luar ruang, perusahaan spanduk lah ya, jualan besi gitu ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman tahu spanduk gitu ya, dari bahan spanduknya itu kan setelah dia tayang gitu ya, segede-gede kadang 5x10 meter, 6x12 meter. Setelah tayang kan kita gak pernah tahu tuh, setelah habis gitu, pasang 3 bulan, limbahnya kemana. Nah limbahnya itu biasanya setelah kita riset gitu ya, limbahnya itu sebelum ini gua ada Flow nih, kita riset dulu, limbahnya itu biasanya dijual ada pengepulnya Pak. Ada pengepul limbah spanduk. Biasanya itu dijual lagi sama mereka buat kalau misalnya lo tahu bro, di belakang-belakang di perumahan-perumahan di kampung-kampung gitu ya, atau di pedesaan gitu, itu dipakai buat kolam lele atau kolam mujair. Jadi alasnya itu itu dipakai spanduk, nggak perlu disemen. Jadi mereka pakai itu yang pertama. Yang kedua dijual ke logistik truk ekspedisi. Biasanya kalau misalnya teman-teman sering lihat di jalan gitu ya, lo sering lihat di jalan itu biasanya tutup terpal. Nah terpalnya itu lapisan paling bawahnya itu dipakai limbah spanduk tadi. Bekas spanduk. Itu yang kedua. Yang ketiga pasti akrab dong sama warung-warung pecel lele gitu ya. Pecel lele, soto Lamongan gitu. Atasnya itu dipakai buat supaya ngindarin dari bocor, itu pakai sisa spanduk juga gitu. Sisa spanduk juga. Nah dari situ gue terintrik tuh,
ini kan banyak banget ya limbahnya, dan kalau misalnya udah sama mereka nggak kepake, udah robek, udah itu ujung-ujungnya ke tempat pembuangan akhir lagi, ke TPA lagi. Oke. Nah, kenapa nggak kita buat jadi barang yang bisa kita pakai sehari-hari? Cuma mungkin cara prosesnya kita bedain sehingga orang nggak malu nih pakai bekas spanduk, kok lu pakai gitu. Enggak, tapi kita tambahkan nilainya sehingga orang mau pakai itu jadi alat yang mereka pakai sehari-hari gitu sih. Asal mulanya flow lah ya. So, sebenarnya Cube kemudian punya limbah vinil yang itu yang kemudian diproses sama flow. Betul. Berapa bro kira-kira jumlah limbahnya tadi kalau dalam setahun? Lembaga riset lembaga riset media lah ya, Nielsen gitu ya. Mereka bilang itu mereka mendata ada hampir 3.000 papan reklame di seluruh Indonesia. Wow. 3.000 bro. Itu dari size-nya kecil, size 4 kali 8 meter sampai paling besar itu 30 kali 15 meter gitu. Taruhlah datanya sekitar 150.000 meter persegi loh. Bisa dihasilkan dari sampah yang dihasilkan dari vinil sendiri. Itu skala gedeannya based on datanya Nielsen. Kalau misalnya dari Cube sendiri gitu ya, karena kita beroperasi waktu itu, data yang kita ambil itu dari 2021 itu ada sekitar dari limbah yang kita kumpulin gitu ya, 2021 kita mulai kumpulin dari semua klien-klien yang masang di Cube gitu ya, itu ada sekitar 14.000 meter persegi. 14.000 meter persegi? Iya, 12 lapangan indoor soccer itu cuma kita doang. Itu baru kita doang. Bayangin ada berapa banyak pengusaha billboard atau papan reklame di Indonesia. Di Indonesia yang punya banyak, biasanya kan mereka nggak pernah mikirin lagi tuh, selesai taruh ke orangnya, dijual, dijual pun pengepulnya buat apa? Nggak semua juga dijual, ujung-ujungnya ada juga yang masuk ke Bantar Gebang atau dibakar. Bro, yang kemudian lu lakukan terhadap vinil tadi menjadi produk lu? Nah, jadi awalnya kita bikin produknya itu nggak kita apa-apain gitu ya. Dari vinil itu kita coba pola, kita jadiin produk gitu ya. Tapi ternyata kita lihat kok ini gue nggak ada bedanya dari yang lain. Karena kalau misalnya kita ngomongin di dunia gitu ya, bisnis yang sudah mempergunakan terpal atau misalnya spanduk ini ternyata udah banyak bro. Jadi kalau di Eropa sendiri ada namanya, mungkin teman-teman juga udah pernah kenal, namanya Freitag. Oke. Freitag itu sudah dari 93 bikin barang-barang dari daur ulang limbah terpal. So, kalau terpalnya mereka terpal truk gitu ya. Nah dari sana itu yang gue ngelihat bikin referensi lah ya, referensinya ke sana. Tapi kalau gue ngeliat ini gue bedanya sama Freitag apa kalau gue bikin dari limbahnya langsung gue proses gitu ya. Gue coba cari, gue coba riset, ada nggak sih pemrosesan asli Indonesia yang gue bisa bahannya limbah, prosesnya proses tradisional gitu. Ketemulah gue akhirnya dengan pengrajin penenun ini. Dari situ kita diskusi, bisa nggak sih bikin bahan tenun dari limbah? Wah, limbahnya limbah apa nih Pak? Gitu mereka awalnya. Oh, limbah spanduk. Kita sih belum pernah nyoba, tapi coba deh kita coba mekanismenya gimana caranya bikin ditenun tapi pakai limbah gitu. Ternyata bagus bro. Ternyata bagus. Dari bagus itu menimbulkan kepercayaan diri saya gitu ya, untuk kayak kayaknya gue sudah discover something special. Pemrosesannya tradisional Indonesia yang gak semua orang bisa. Dan ini gue merasa bisa menjadi sesuatu yang baru nih. Gitu, itulah. Dan menarik bro, lu ngomongin tentang sampah yang which is semua orang gak aware masalah itu. Well, gue gak bilang semua orang, banyak orang yang tidak aware, termasuk gue pribadi gak aware masalah itu. Kemudian lu mengkombinasikan dengan unsur Indonesia asli which is tenun. Yang semua orang ngomongin sekarang gimana cara kita mengembangkan kebudayaan kita, dan kemudian membuat satu produk yang jadi lebih menarik, yang memberikan nilai tambah. Jadi bukan lagi orang cuma pakai bahan misalnya tas atau apa cuma dari bahan vinil doang, tapi ada nilai tambah di situ. Dari lu pribadi akan kemana bro lanjutan dari situ? Ya sebenarnya akan kemananya, goal terbesarnya
ini mimpi gue bro ya. Mimpi kedepannya buat Flow sendiri sebenarnya gimana caranya kita creating barang-barang yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Itu bahan bakunya tidak dari bahan baku yang baru. Jadi misalnya kayak Flow nih bikin tote bag gitu ya. Gimana caranya semua part yang dipakai di barang yang kita create itu bukan dari barang yang baru. Jadi kita tidak menimbulkan, ibaratnya nanti kalau misalnya nggak dipakai lagi itu kan jadi sampah gitu ya. Oh, termasuk kayak zippernya termasuk kayak karabinernya gitu, atau misalnya lining dalamnya, atau misalnya si strapnya gitu. Kalau sekarang line up produknya apa aja bro? Line up produknya tuh ada. Beneran ngomong line up ya? Beneran line up? Line up produk. Kalau bahasa modernnya SKU katanya. Oh, SKU. Satuan unit. Line up-nya apa aja bro sekarang? Line up-nya sekarang sebenarnya kita produk apa sih yang kita buat gitu ya, itu kita pengennya produk-produk yang orang pakai ini tiap hari sebenarnya. Jadi kita mulainya dari tote bag. Siapa sih yang sekarang nggak pakai tote bag tiap hari ke kantor? Beraktivitas sehari-hari pakai tote bag, itu yang pertama. Yang kedua ada pouch. Pouch bisa masukin apa aja, kayak handphone lah, atau misalnya mereka pakai untuk kepentingan sehari-hari. Sama buku. Baru notebook. 3 itu, sama notebook. Notebook itu biasanya, kenapa kita bikin notebook gitu ya? Beda banget dari tote bag, pouch sama notebook. Sekarang nih buat anak-anak Gen Z, itu lagi zamannya journaling, Pak. Nah, bagi kita merasa itu penting kalau kita bisa memfasilitasi teman-teman tadi yang Gen Z tadi gitu ya, untuk membeli produk kita sambil mereka bisa ngomongin journaling dan mental health-nya mereka. Menarik. Bro, balik lagi. Gue tahu lu as a person sangat aware sama, selain masalah sampah, sangat aware sama masalah kesehatan. Wow. Right? Yeah. So, you know me so well kalau bahasa orang zaman dulu. Kemana band itu? Udah menjadi bapak-bapak kayaknya. Udah menjadi bapak-bapak mereka ya. Iya. By the way, apa yang lo lakuin untuk menjaga kesehatan lo bro? Ini juga salah satu yang berubah gitu ya. Jadi yang gue lakuin menjaga kesehatan adalah satu, ya merubah habit lah. Kalau gue merubah habit. Jadi kalau sekarang gue sering olahraga bro. Jadi sering olahraga tiap hari. Kalau nggak lari jalan kaki itu minimal sehari itu 4 kilo minimal. Wow. Terus perbanyaklah air putih. Iya. Kalau gitu minum dulu Pak air putih Pak. Ya. Jangan lupa Pak. Ini ada sponsornya belum ya? Belum ada ya. Mudah-mudahan sponsornya Gunung di Bogor. Oh ya. Perbanyak minum air putih. Minum air putih karena kalau kesehatan gue rasa kayak yang gue rubah diri gue sendiri sebenarnya, gue tiap pagi itu wajib minum air putih minimal 2 gelas sehari. 2 gelas sehari. Minimal. Masih pagi ya. Jadi begitu lu bangun, lu langsung minum tuh 2 gelas tuh. 2 gelas. Nggak ada alasan, pokoknya minum 2 gelas gitu. Gue merhatiin lu dari awal ya men ya. Tema besar lu itu tentang merubah. Entah itu merubah mindset, merubah perilaku, maupun merubah habit gitu. Buat gue yakin juga teman-teman di luar sana merubah sesuatu, apalagi tentang diri kita sendiri itu hal yang paling sulit. Wah. Ada yang bisa lu share untuk kemudian orang-orang teman-teman di luar sana bisa belajar juga gimana sih caranya untuk bisa merubah diri? Iya. Yang gue lakukan itu sebenarnya itu yang bisa gue share adalah gimana caranya lo merubah habit dari habit yang paling kecil yang lo bisa lakukan. Karena orang bilang once lo accomplish satu hal yang paling terkecil itu akan menjadi rentetan untuk hal-hal baik selanjutnya. Jadi dari kesehatan kayak awalnya kayak gimana cara gue bisa turun 20 kilo ya gitu. Tiap hari gue minum air putih. Itu akan mengurangi lu minum yang manis-manis. Karena dulu bro, itu gue gak bisa tidur kalau gak gue minum manis tuh. Jadi dulu selalu stok minuman-minuman berasa itu yang warna-warni. Sebelum gue tidur, gue gak harus nenggak itu dulu. Tapi sekarang gue udah gak bisa lagi minum itu gitu. Jadi itu terus ini terdengar lucu, tapi gue itu membiasakan diri sarapan itu tiap pagi makan pisang. Gue punya cerita tentang pisang nih. Makan pisang. Kenapa? Karena satu, selain baik untuk kulit dan membuat lo lebih awet muda gitu ya. Awet muda. Iya. Yang kedua itu pisang itu membuat lo lebih kenyang. Dibanding lu makan karbohidrat. Gue punya cerita. Jadi suatu ketika gue sama Adri lagi road trip di daerah Sulawesi. Kemudian waktu itu Adri lagi semangat-semangatnya memulai untuk makan pisang tiap pagi. Jadi suatu hari Adri
cerita tentang benefit, cerita tentang gimana semangatnya dia memulai hari dengan makan pisang sepanjang hari. Gue tahu bahwa fungsi pisang itu bagus buat kesehatan dan terutama buat awet muda. Terus gue bilang sama Adri, ya gue tahu itu bagus buat awet muda. Kenapa? Ya lihat aja monyet, lu bisa bedain nggak mana yang tua mana yang muda. Jadi it's a good thing, Apalagi bro? Ya makasih lo udah bilang gue monyet secara nggak langsung ya. Apalagi lu mulai bro? Ya itu, jadi kalau merubah diri kita, rubahlah hal-hal kecil. Nah, gue jadi awalnya memang gue rubah adalah kesehatan diri gue, baru kayak ya itu efeknya ke lingkungan tadi. Jadi apa yang gue bisa rubah lingkungan. Jadi kalau ngerubah kayak misalnya ke gimana gue mengkonsumsi satu hal, kayak sekarang gue mulai mengurangi minuman-minuman berkemasan. Jadi ya kemana-mana bawa tumbler lah, itu yang paling bisa. Kayak sekarang semua orang bawa tumbler kan. Itu kayak udah menjadi gaya hidup gitu ya. Tapi then nextnya apa lagi gitu. Jadi nextnya gimana caranya lu bisa jadi gue tuh sekarang punya kebiasaan merubah kebiasaannya itu dengan membangun kebiasaan baru. Itu gue ngerubah. Ini agak freak sih bro. Apa tuh? Tapi ini baru gue ungkap di sini ya. Wow. Gitu. Wow. Breaking news. Biar kesannya eksklusif gitu. Breaking news. Gitu. What is it bro? Jadi gue itu sekarang obses sama tiap hari itu sampah yang gue hasilin dari gue sendiri itu gue bawa pulang bro. Oh, lu taruh mana? Gue bawa pulang. Itu gue nggak gue taruh mana? Pertanyaannya bagus tapi nggak mesti lu taruh mana? Lu bawa pulang, lu taruh mana? Gue bawa pulang, tetap gue buang. Tapi biasanya gue buangnya di rumah lu. Buangnya di rumah gue. Tapi gue selalu data. Hari ini tuh udah berapa banyak sampah yang gue hasilin. Lu datanya itu berdasarkan gram, volume atau apa? Nah sekarang belum berdasarkan gramasi, tapi lebih ke berapa banyak sampah nih, hitungan singlenya lah ya. Jadi misalnya kayak karcis parkir. Tujuan jangka panjang lu adalah? Tujuan jangka panjangnya apakah kayak misalnya dari sehari ini nih, hari Senin gue ngasilin 5 sampah gitu ya. Besok paling gak gue masih bisa berkurang 1 nih. Atau minggu depan paling gak gue berkurang 1 nih. Apa yang bisa gue kurangin? Minggu depannya lagi kalau bisa berkurang 1. Minggu depannya lagi berkurang 1. Karena kalau lu mikirnya kayak apakah lu bisa terbebas dari sampah kemasan dari lu terpapar banyak banget dan setiap hari lu bisa tidak menghasilkan, gue yakin itu impossible. Tapi paling enggak gimana caranya gue bisa ngurangin dari tiap hari gue ngasilin 5 item tadi, tiap hari berkurang gitu. Wow. Itu gue sampai bikin ininya bro, kayak list jurnalnya. Hari ini gue ada 1 limbah sama karcis parkir dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya tujuan lu tadi adalah gimana caranya kemudian lu bisa mendokumentasikan, tahu sebenarnya berapa sampah yang lu hasilkan hari itu, sehingga lu punya objektif untuk mengurangi sedikit demi sedikit ke depan. Lu punya kebiasaan lain untuk memilah sampah kah di rumah atau? Nah itu kan tadi ke diri gue gitu ya. Nah efek ke keluarga gue biasanya emang kita pelan-pelan. Jadi gue nggak bilang kayak kita tiba-tiba drastis gitu tanpa zero waste gitu, enggak. Tapi kita emang coba untuk kebiasaan untuk memilah sampah sih. Memilah sampah. Paling enggak itu yang gue dan keluarga lakukan lah ya gitu. Jadi pilih mana ya. Kadang-kadang kemasan tuh kita cuci dulu gitu-gitu. Tapi kalau ngelihat pemahaman, let's say kalau kita ngomongin produk-produk upcycling di Indonesia lah ya, lu melihat posisi flow ada di mana dan gimana kemudian reaksi pasar terhadap overall bisnis upcycling di Indonesia? Karena flow ini juga baru bro. Jadi berflow ini sebenarnya baru mau 2 tahun gitu. 2 tahun pun itu sebenarnya 1,5 tahun kita R&D, sisanya kita coba nge-launching program. As overall bisnis upcycling Indonesia. Ya, bisnis upcycle di Indonesia tuh masih tergolong baru. Jadi kalau misalnya lu lihat di di market gitu ya, berapa banyak sih orang yang jualan dari bikin produk gitu ya, dan akhirnya dia menjual dari hasil-hasil yang bahan dasarnya itu bahan dasar daur ulang gitu, masih belum banyak. Belum banyak gitu. Sebenarnya mature-nya itu di luar, di luar Indonesia lah ya, emang udah mature gitu. Ada beberapa brand yang memang mereka concern soal limbah dan akhirnya membuat itu menjadi produk yang bernilai gitu. Ada dari Mesir, ada namanya upcycle
gue lupa depannya, tapi belakangnya upcycle juga, tapi di Mesir mereka mulainya. Okay. Ada juga dari Swedia, kalau nggak salah namanya Upso deh. Gitu. Okay. Ada juga, jadi tiap negara tuh punya masing-masing punya produk yang sudah lebih mature lah ya gitu, dibanding kita. Gitu. Kalau di Indonesia sih masih tergolong baru, dan kalau ngomongin marketnya, bahasanya kalau bahasa bisnisnya masih blue ocean ya, masih blue ocean. Jadi tahapan sekarang lebih kepada kita mengedukasi ini bro, mengedukasi bahwa ada loh kita produk dari upcycle yang kita hasilin bikinnya bukan dari sepenuhnya, bukan dari barang baru. Gitu. Barang baru, gitu. Kalau ibarat perjalanan nih bro, kita menepi dulu nih. Ya kan, menepi rest dulu. Area nih ya, rest area nih. Area, kita sampai di rest area. Berapa rest area favorit lu? 57. Kita nonton film nih. Kita nonton film. Gua tahu lu suka film. Siapa bilang? Ada tim riset ya, ada tim riset di sini ya. Lu suka film? Gue suka film. The best film yang lo tonton? Wah, banyak bro, banyak. Gue suka film-filmnya Wong Kar-wai. Apa namanya, The Mood for Love. Gue suka. Terus gue suka film-filmnya apa namanya si Roman Polanski. Chinatown. Terus gue suka film-filmnya Inaritu. Berat ya Pak filmnya? Berat ya. Lu gak ada film-film. Gue sendiri nyebutin aja berat, kayak napasnya butuh 2 kali tarikan napas tuh kayak. Gak ada film-film horor gitu. Oh kalau film horor pesan sponsor. Kalau film horor saya biasa menemani sebenarnya. Iya, saya menemani. Karena buat saya film horor tuh apa namanya, tidak menakutkan. Tapi agak karena konyol. Kehidupan lebih menakutkan. Karena kehidupan lebih menakutkan dari film horor gitu. Hantu tuh cuma ngasih lampu kuning buat kita. Tidak lebih bahaya kalau ketemu orang sebenarnya daripada hantu. Tapi gue nggak pernah, maksudnya gue suka nonton film horor, tapi gue nggak pernah kayak yang gue takut gitu. Enggak. Jadi kadang-kadang ya udahlah ya gitu. It's just for fun gitu ya. Iya, gue lebih impactful buat gue nonton film drama kehidupan bro. Kenapa? Karena itu possible untuk terjadi di kehidupan lo dibanding lo ngelihat hantu gitu ya. Kayak film-film yang wah ini orang gue capek banget, kayak ada kan lu nonton film gitu yang kayak wah gue capek banget nonton nih film, kayaknya pemeran utamanya kayak nggak kelar-kelar gitu, hidupnya kayak capek banget, abis ini cobaan hidupnya banyak. Wah that's life. Gue suka. That's life man. That's life. Itulah hidup. Lu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau hal-hal yang kayak lu nggak bisa milih, yang lu bisa lakukan adalah lu jalanin dan lu survive gitu. Well, that's an interesting fact. Kalau gue film buat gue untuk fun, untuk melampiaskan emosi, untuk makanya lu suka film horor fun buat lu berarti ya. Tapi kalau Adri melihat film mungkin sebagai exercise untuk menghadapi kehidupan yang paling nyata. Betul. Kalau gue bilang nutrisi bro, nutrisi buat otak kita mempersiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi di hidup kita, apapun itulah ya. Iya. Which is termasuk antisipasi kita terhadap sampah tadi. Exactly. Exactly. Lu ada pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin akan memulai usaha, terutama dalam bisnis upcycle? Any words for them? Yang pasti ini gue berkaca dari yang gue jalanin di Flow ya. Menurut gue when you do something, apapun bisnisnya, menurut gue lu butuh satu trigger, why-nya yang kuat. Kenapa lu mulai bisnis ini tuh yang kuat. Karena dengan why yang kuat itu akan membuat lu lebih resilient dan lebih tanggap terhadap survival skill-nya dibanding kalau ya lu ngelakuin bisnis ini just for something fun atau misalnya kayak lu buat ngisi waktu atau apa gitu. Ini menarik nih bro, kalau kita ngomongin bisnis gitu ya. Bisnis itu kan it's a messy world lah ya. It's a messy world. I mean you've been doing for decades now gitu. Apa yang lo lihat, key takeout apa dari sebuah bisnis menurut lo? Yang paling berat di bisnis itu kebetulan karena gue bisnisnya nggak sendiri gitu ya, gue bisnis
kebetulan bertiga gitu ya. Dan yang paling berat menurut gue dalam berbisnis itu gimana lu mengenal satu sama lain, sesama founder, dan mensatukan visi. Kadang-kadang yang berbahaya adalah pada saat visinya kita masih sama, tapi ego satu sama lain tumbuh. Gue lebih dari lu lebih dari gue nggak cukup baik buat lu, atau misalnya gue ini semua berhasil karena gue. Itu yang paling berbahaya dalam bisnis. Karena kalau masalah kita ngomongin bisnis, once bisnisnya udah jalan kayak 10 tahun gitu ya, atau misalnya 5 tahun, 3 tahun, itu berarti kan duitnya mah ada ya. Duitnya mah ada terus gitu di situ. Dan menghasilkan. Tapi menemukan partner yang cocok dan meredam ego-ego tadi, itu yang paling penting dalam membangun bisnis menurut gue. 10 tahun perjalanan definitely ladang yang bukan ladang ya, sebuah pertarungan yang besar untuk mengalahkan ego. Betul. How do you manage that? Banyak-banyak istighfar aja. Bentar, banyak-banyak istighfarnya menghadapi orang atau melawan ego sendiri? Iya. Sebenarnya kalau banyak-banyak istighfar lebih ampuh menghadapi hantu dibanding menghadapi orang ya. Ada gamesnya by the way. Yang mana syaratnya? Meredam ego ya. Gue mengibaratkan bisnis, kalau berpartner dalam bisnis itu seperti suatu band. Jadi band itu ya lu ada yang main drum, ada yang main gitar, ada yang jadi lead vocalist, ada yang jadi main bass gitu ya. Jadi masing-masing punya perannya masing-masing. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya. Dan paling penting adalah kapan lu mesti tahu kapan lu jadi vokalis, kapan lu jadi drummer, kapan lu jadi gitaris, atau kapan lu jadi ya lu cuma jadi manajernya band doang, megang strumnya doang. Jangan salah, lu kadang-kadang lu di band main apa bro? Gue megang strum bro. Terus diketawain kan? Jangan salah, orang yang megang strum itu supportnya paling tinggi loh pak di satu band. Kalau dia nggak nyolokin, kelar tuh, nggak kedengeran musiknya. Iya loh. Tapi bro, orang kalau anggota band nggak ada yang megang strum. Iya nggak ada. Iya, biasanya road manager yang megang strum. Tapi gitu, tapi got your point. Jadi untuk meredam ego tadi, ya masing-masing untuk masing-masing si business founders ini lah ya. Jadi kapan lu mesti jadi siapa dan apa, dan kapan lu juga dibutuhkan support, lu dibutuhkan untuk partner lo gitu. Tapi the biggest problemnya adalah kalau kita balik dengan konsep lu sebuah band tadi, nggak semuanya orang kemudian bisa memainkan multiple instruments pada saat yang bersamaan. Gue mungkin cuman bisa bass doang, atau gue cuma bisa drum doang, that's it. Nah, gimana kemudian ketika perubahan itu terjadi, ketika situasi kemudian menuntut lu untuk bisa juga memerankan peranan yang berbeda, gimana cara lu melakukan hal itu? Gue selalu berpegangan sama ini. Jadi kalau lu nggak bisa memberikan sumbang siapapun, misalnya kayak di satu kita bertiga lah ya gitu ya. Kalau lu nggak bisa memberikan di area yang lu tidak expertise di situ, hal yang paling bisa lo lakukan adalah support, dan lu tidak merepotkan orang tersebut gitu. Exactly. Malah lu nggak jadi malah menghambat gitu. Give apa support yang lu bisa, as simple as doa misalnya. Ya bro, gua doain lu berhasil. Iya kan bro. Iya. I think it's a joke ya. Atau ya apapun lah ya, maksudnya support terkecil yang lu bisa lakukan sebenarnya. Paham. Tapi ngomongin ego dan ngomongin semua hal yang ada dalam yang bertarung dalam kepala kita masing-masing adalah bagaimana cara kita menghalau insecurity. That's hard bro. That's really hard. Kalau gua pribadi, semua orang punya insecurity masing-masing gitu ya. Jadi gua pribadi pun tidak luput dari itu gitu ya. Insecurity gua. Sebagai manusia yang normal gitu ya, insecurity gue banyak banget gitu. Dan biasanya cara gue menghadapi insecurity ini adalah lebih ke gue selalu coba merefleksikan diri gue sih. Maksudnya kayak dari apa yang gue lakukan tiap hari gitu ya. Kalau gue ada di posisi orang, dari apa yang gue lakukan, dia bakal mikir apa sih? Gitu. Dia bakal kayak gimana sih? Gitu. Pun itu yang pertama. Yang kedua, kalau gue kayak gue tadi, perjalanan tadi, gue coba mengenali diri gue.
dari mana sih perasaan insecurity gue nih muncul, dan apa yang bisa gue overcome, apa yang bisa gue rubah. Oke. Lebih ke sana sih kalau menurut gue. Mungkin lu cuma ngomong lu gitu. Well, that's a life ya. That's life, dan itu gue sudah partly gue udah gue alami dan gue jalanin sih sebenarnya gitu. Oke. Ini panjang nih bro obrolan sambil kita. Minum lagi bro. Silakan minum lagi Pak. Karena langsung diimpor dari Bogor. Iya, biasa 2 gelas sehari, ini cuma dikasih satu. Ini gitu. 1 gelas juga kurang. Sebenarnya gue punya quick fix how to deal with insecurity. Gimana kalau lu bro? Get the insurance. Because when you get the insurance, you feel secure, right? Ini bukan pesan sponsor ya. Enggak, tapi poinnya adalah pada setiap fase dalam kehidupan itu memberikan challenge-nya masing-masing. Yeah. Mungkin challenge pada tahap-tahap awal sebuah bisnis, challenge-nya adalah technical. Yeah. Kayak sederhana gimana cara bikin invoice. Iya, betul. Gimana cara kemudian menjalankan project dengan oke gitu. Setuju. Tapi along the way semakin kesini ya challenge-nya tadi akan semakin berubah. Lebih ke mentality, gimana cara kita menghadapi diri kita sendiri. Mungkin itu relate dengan gue sebagai seorang ayah. Karena seorang ayah itu menurut gue adalah sebuah privilege. Karena lu akan dipanggil seorang ayah, lu harus melewati fase yang panjang. Lu harus menikah dulu, lu harus punya anak dulu, dan sebelum itu semua ya lu harus melewati jalan yang lebih panjang lagi. So it's a privilege buat seorang ayah. How to be a father and a founder. How to be a father and a founder. Ini buat gue pertanyaannya simple tapi sulit untuk dijabarkan gitu ya. Minum dulu. A father and a founder. Menurut gue ada persamaannya dan ada perbedaannya. Jadi menurut gue hal yang paling utama adalah kalau lu jadi founder, lu kan jadi pemimpin perusahaan ya. Pada saat lu memimpin satu perusahaan itu nggak jauh beda sama lu gimana cara lu memimpin keluarga sebenarnya. Jadi kayak si tim lu ini itu sebenarnya ya anggota keluarga lu juga, dan gimana caranya lu memimpin mereka, itu cerminan dari gimana caranya lu memimpin keluarga lu gitu. Nah, gimana kalau lu tanya gue gimana cara membedakan atau misalnya keep up sama dua-duanya, it's a simple thing. Jadi apa yang gue coba terapkan di rumah gitu ya, itu gue coba terapkan juga di as a founder. Gimana gue caring sama tim gue, gimana caranya gue berinteraksi sama mereka, mendengarkan cerita mereka. Karena kayak tiap hari gitu ya, misalnya interaksi sama anak sebagai seorang ayah gitu, itu kan kita tugasnya mendengarkan kan. Iya. Satu, mendengarkan gitu. Kedua, gimana cara menjadi seorang ayah itu kayak gue punya satu cerita sebenarnya yang ini merubah hidup gue gitu. Begitu gue punya anak gitu, anak gue pertama, kebetulan anak gue sekarang 2 gitu. Itu sebenarnya yang paling banyak belajar itu orang tuanya bro dibanding anaknya. Kenapa? Karena anak itu belajar dari orang tuanya, dan apa yang dipelajari dari orang tuanya itu dari apa yang mereka lakukan, bukan dari apa yang mereka bilang. They learn to do by kayak ya ngelihat lu dulu, lu lakukan apa enggak gitu. Living proof. Kalau lu kayak cuma lu jangan buang sampah sembarangan lu. Jangan buang sampah sembarangan. Elunya masih sembarangan buang sampahnya gitu. Bisa contohnya gitu ya. Nah, itu sama halnya kayak lu ngomongin juga di perusahaan gitu. Jadi, kalau lu mau jadi pemimpin yang baik atau menjadi founder yang baik, ya lakukan apa yang lu believe sesuai dengan value lu. Lu pengen jadi sehat nih. Lu pengen semua tim lu jadi sehat di perusahaan lu gitu ya. Elunya mohon maaf ya, tidak menjaga kesehatan gitu ya. Gimana caranya tim lu buat percaya? Ngomong doang nih. Mas Adri nih ngomong doang, Mas Ganda nih ngomong doang nih. Katanya suruh sehat. Lu makannya sembarangan gitu ya. Tiap hari makannya nggak dijaga. Atau misalnya tiap hari nggak pernah olahraga. How do you manage that gitu? Kayak lu bisa, ya gimana cara orang bisa percaya gitu kalau lu nggak melakukan itu. Jadi apa value terbesar dalam hidup lu? Oke, value terbesar di hidup gue, ini gue juga baru just discover. Jadi yang paling pertama sebenarnya ada 4 bro.
Jadi yang pertama itu yang paling penting buat gue health. Gitu ya. Kenapa health? Karena gue merasa kesehatan itu adalah anugerah atau kekayaan yang paling tinggi di dunia, bukan uang. Karena kalau lu sehat, lu bisa mencari uang. Tapi kalau lu sakit, lu cuma pengen satu, lu pengen sehat, bro. Iya. Itu yang paling penting. Sehat. Yang kedua, family, bro. Family. Jadi family itu sebagai support lu paling dasar gitu ya. Kalau family lu nggak support, gimana lu bisa menjalani hari-hari lu dengan motivasi yang lain gitu ya. Kalau di rumah lu aja udah berantakan gitu misalnya, atau misalnya family lu tidak mensupport lu melakukan apa yang lu believe gitu ya. It's gonna be a different game lah ya menurut gue. Yang kedua. Yang ketiga, environment. Makanya tadi checklistnya masuk tuh. Jadi kayaknya gue harus berdampak juga nih buat lingkungan gitu ya. Apa yang gue lakukan gitu ya. Sama satu lagi sebenarnya, ntar gue lupa satu lagi apa. Tapi mostly 3 itu sih. 3 itu. Satu lagi gue lupa tiba-tiba. Mungkin karena gak biasa depan kamera kayaknya gue. Jadi lo rencana dalam 2-3 tahun ke depan, what's your plan? What's your objective? 2-3 tahun ke depan, konsisten. Konsisten dengan apa yang gue lakukan. Konsisten untuk mensupport partner-partner bisnis gue dengan apa yang mau mereka lakukan. Konsisten menjadi ayah yang baik buat anak-anak gue. Gitu ya. Karena salah satu hobi gue sekarang, bro, itu gue nganter anak. Jadi ayah. Jadi ayah dan nganter anak sebenarnya. Jadi gue nggak bisa tuh kayak, wah hari ini gue nggak nganter anak tuh kayak nggak nganter anak sekolah gitu. Kenapa? Well, reason utamanya sebenarnya gini sih. Karena lo melihat anak-anak begitu cepat dewasa. Ini yang bikin value gue sebenarnya. Jadi itu satu. Jadi anak tuh cepet banget gitu. Kayak kemarin baru lahir, sekarang udah kayak pas SD. Kayak gue baru, udah SD aja. Udah SMP. Udah SMA gitu kayak. It's just a blink of an eye gitu. It's a blink of an eye gitu kayak. Plus sebenarnya gue mau sebanyak mungkin memori gue sama keluarga gue, karena kalau ngomongin soal hidup ya bro, nggak ada yang bisa jamin lu juga besok lu masih hidup gitu ya. Tapi memori yang gue bisa pupuk hari ini sebanyak mungkin yang gue mau gitu ya. Jadi kalau misalnya ini agak sentimental, mudah-mudahan dikasih soundtrack yang bagus gitu ya. Misalnya gue believe pada saat lu pindah alam gitu ya, lu udah nggak ada di sini lagi gitu, transisi, itu lu disuruh nonton rekaman lu hidup gitu bro. Nah gue make sure rekaman yang gue nonton itu adalah memori yang gue pengen lihat. Gitu bro. Jadi misalnya gue nganter anak gue nih, gue interaksi sama anak gue gitu ya, sama partner bisnis gue yang emang gue pengen gue ketemu hari itu gitu ya. Nah itu yang mau gue lihat. Wow. Pertanyaan terakhir bro. Masih ada lagi juga boleh loh bro. Ini masih ada sekitar 4 jam setengah kan ya. Pertanyaan terakhir bro. Pada saat lu kemudian titik momen terakhir tadi, lu menonton film favorit lu. Film favorit gue. Wah itu lagu Sheila on Seven loh bro. Film dimana lu melihat momen-momen terbaik dalam hidup lu tadi. Soundtrack apa yang pengen lu dengar? Wah, soundtrack apa yang gue pengen? You have time man. Yeah, I know. I still have water anyway. Boleh minum dulu ya bro. Sambil gue inget-inget lagu apa yang pengen gue dengerin. Lagu yang sering kali gue denger setiap hari itu ada yang menurut gue menggugah mood gue, itu ada 2 bro. Satu lagunya Linger dari Cranberries. Lagunya mellow, tapi menurut gue arti lagunya dalam gitu ya. Yang kedua itu lagunya Andra and the Backbone Sempurna. Itu selalu bisa bangun mood gue karena dari 2 lagu itu gue merasa kalau itu akan cocok buat hidup yang gue jalanin paling enggak. Ya kalau belakangan tadi soundtracknya ya lagunya antara 2 itu di mix aja. Tapi masuknya mesti bagus ya. Takutnya nggak cocok.
Karena yang bagian menentukan momennya bukan lu ya. Bukan gue. Lah editornya kan bukan gue, bro. Iya. By the way teman-teman, kalau teman-teman mau lihat detail dari produk-produk Flow, nanti kita taruh di bagian detail di bawah. Jadi teman-teman bisa searching, bisa lihat seperti apa kualitas dan keindahan dari produk-produk Flow tadi, yang bukan cuman membawa visi untuk gimana cara kita bisa berkontribusi mengurangi sampah, tapi juga punya misi untuk membuat kita jadi lebih baik sebagai personal. Guys, gue hari ini belajar banyak banget dari Adrianto Wibowo, terutama tentang makna perjalanan. Karena perjalanan itu adalah sebuah perubahan. Ibaratkan kita dari A ke titik B, kita akan menemukan banyak sekali perubahan. Baik itu dari sisi penglihatan kita maupun perasaan kita, perasaan tidak berada di rumah. Tapi mungkin makna dari sebuah perjalanan bukan tentang perubahan, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.